Loh, tapi itu pendeta-pendeta Gilbert itu bisa kaya. Loh, dia bekerja, saudara. Dia bekerja nipu Anda supaya Anda beragama. Lalu uangnya dikasih ke dia kaya. Itu pinter namanya. Ya, si Yusuf Mansur itu apalagi itu lebih pinter lagi tuh, berapa triliun tuh dia ngap sendiri kan. Nah, itu pinter ya. Oh, Yusuf Mansur, Gilbert, nah itu namanya, itu orang pinter, itu orang beragama yang pinter. Karena dia pinter, dia minteri Anda. Nah, orang-orang ini kan orang yang minteri Anda ya, Yusuf Mansur, Habib Rizik, ya kan, nah, Wah, ya kan, si Bahar Smith, ya cuma tinggal kasih emblem Habib, nah, maka tukang jual softtek, tukang jual softtek, tukang jual apa parfum itu ya Habib Rizik ya di Tanah Abang itu ya, di Petamburan. Ada tukang jual parfum ya, bisa nyapres ya kan, cuma jual parfum aja, Allah Akbar dikasih Habib sorbanan, saudara. Pinter namanya, minteri Anda yang goblok, Anda yang kere, yang nafsu besar, tenaga kurang. Nah, itu yang terjadi ya. Sama saja, yang orang Kristen juga sama saja, ya kan? Johnny Peol ini kan, yang penting haleluya haleluya, Tuhan bicara, Anies orang baik. Sudah saudara, nurut semua, duitnya datang semua, ya kan? Kalau sudah duitnya datang, ya kan, tinggal ustadznya apa, umatnya juga, ya kamu bahasa roh saja yang kencang, bahasa roh ya, bahasa roh sana, bahasa roh kudis, roh kudis, roh kuda, ya kan, roh kurap segala macam, bohongnya suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Itu tadi teman-teman cuplikan khotbah yang luar biasa dari Nabi 26,5 edan, Cindy Paul Suryo Mulyono Zong. Khotbah yang luar biasa dengan bahasa yang elegan, penuh kasih, fantastis, menyejukkan. Tapi ini teman-teman, ini kayaknya Paul Zong ini di rumahnya sana nggak punya cermin, kayaknya nggak punya cermin, terus sumurnya juga nggak ada airnya ya. Jadi nggak bisa ngaca. Di khotbah itu Paul Zong mengkritik, menyindir pendeta Gilbert Moindong, kemudian Ustadz Yusuf Mansur, kemudian Habib Rizik. Dia sindir sebagai orang-orang yang pintar menipu umatnya, begitulah. Dia nggak sadar ya, berdasarkan jejak digital yang ada di internet ya, ternyata Pak Cindy Zong ini salah satu penyebab kabur ke luar negeri itu diduga pernah melakukan penipuan saat dia masih berdagang handphone ya, berdagang alat komunikasi ya, seluler ya. Ternyata dia terlibat penipuan itu, diduga terlibat penipuan dan kerap kali melakukan penistaan terhadap agama Islam. Jadi ini penipu ngomongin orang lain gitu. Terus kalau kita cermati ya, kayaknya Paul Zong ini ya, Pak Cindy ini kayaknya di Belanda sana tidak punya pekerjaan ya. Kita tidak pernah melihat ada satu aktivitas yang jelas, aktivitas produktif yang jelas. Apakah dia di sana itu seorang pengusaha, seorang pengajar? Yang agak jelas itu dia di sana itu seorang pengangguran ya. Yang tiap malam nyari duit di YouTube, menghujat,
jualan sana sini, kemudian memanfaatkan orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi selain diduga pernah melakukan penipuan, ya kita tahu sendirilah bagaimana kecerdasan dia mengelola dananya MKC. Cuman dari khotbah tadi ya, ada satu pernyataan yang luar biasa dari Cindy Zhong, yaitu ketika dia menghina agamanya sendiri ya, menghina Roh Kudus ya. Dia katakan, itu Roh Kudus, Roh Kuda dan sebagainya. Padahal di ajaran mereka seperti yang kita ketahui, kalau menghina yang lain, menghina Bapa, menghina anak, menghina Yesus itu masih bisa diampuni. Tetapi kalau Roh Kudus nggak bisa diampuni. Ya itu teman-teman, kualitas dari Pak Cindy Zhong. Dan kalau kita lihat ya, memang beberapa tokoh yang ada di Indonesia itu menilai ya, di era sekarang ini, di era internet ini banyak sekali bermunculan sampah-sampah medsos. Dan yang barusan kita bicarakan ini salah satunya. Itu aja teman-teman, hiburan buat kita, bagaimana kita melihat kelakuan dan akhlak dari Cindy Zhong. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.